Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Nulasana dengan NIM 2235043 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 3. Di sini saya akan membuat video tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli SHMH CLA. Selamat menyaksikan. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Pengertian hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional mengatur soal hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan individu dengan individu dan individu dengan negara. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pertama, objek pengaturan dari kedua sistem hukum itu sendiri terdapat perbedaan. Hukum internasional memilih negara sebagai objek utama dari pengaturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antara individu dengan individu dan negara. Kedua adalah dengan membedakan modal atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasional tidak memiliki badan-badan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, seperti halnya hukum nasional. Ketiga, perbedaan sangat menonjol dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang sangat mendasarkan pada prinsip persamaan subjek, yaitu negara sebagai dasar terbentuknya hukum. Ada 3 teori atau aliran dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama yaitu teori monisme, memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Yang kedua yaitu teori dualisme, memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional sama sekali berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu teori koordinasi, memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Hukum internasional dengan hukum nasional tidak bisa dikatakan terdapat masalah pengutamaan. Tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Sebenarnya, teori ini adalah modifikasi dari teori dualisme. Sumber hukum. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Ada 2 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.